Selamat malam dan shalom buat Bapak Ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk ibadah keluarga. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil saat teduh dan kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saya persilakan semuanya untuk berdiri. Kita angkat pujian, tahanlah dan berjuang terus. Berjuang terus dalam perjuangan kudus, Kristuslah pokok kuatku dan kemenanganmu tentu. Jangan khawatir, Ialah membimbing dengan tangannya, Kristus pemimpin yang teguh, tenagamu dan hidupmu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta, berkati ia sehingga ia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan buat kami yang mendengar, kiranya Engkau memberkati. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yeremia 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Yeremia 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 berbunyi, perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amin. Kasih untuk semua orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pertengahan Maret sampai saat ini, kita terus berada dalam masa pandemi. Di awal memang kalau kita lihat postingan bahwa banyak ibu-ibu itu karena di rumah masak-masak bikin kue. Namun setelah lama-lama kemudian bahwa berimbas juga ke perekonomian. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, roda perekonomian sedikit terhambat, dan oleh karena itu bahwa memang dalam menangani hal itu pemerintah mengambil beberapa langkah. Salah satunya adalah BLT, bantuan langsung tunai. Persoalannya adalah tidak semua orang mendapatkannya. Lalu yang tidak mendapatkannya merasa bahwa dia tidak mendapat perhatian, dia tidak disayangi. Entah bagaimana, yang pastinya bahwa pemerintah berusaha untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang dianggap benar-benar membutuhkan. Walaupun dalam praktiknya bahwa ada juga yang sebenarnya pantas tapi tidak mendapat, tapi itu soal teknis Bapak Ibu Saudara. Yang pastinya kita lihat bahwa ada niat tulus dari pemerintah untuk membantu
rakyat mengatasi masalah dalam situasi saat ini. Saudara-saudara, Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh sayang, dan itu menjangkau semua orang. Mau yang ada sesuatu pekerjaannya atau yang lain-lain, bahwa kasih sayang Tuhan itu tidak dibatasi, diberikan kepada semua orang. Dan oleh karena itu, di ayat 1 dalam pembacaan kita, saudara-saudara, bahwa pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Artinya apa, saudara? Ketika menjadi Tuhan bagi semua kaum keluarga Israel, berarti Dia akan menuntun, Dia akan memberkati semua umat Israel. Lanjut, bahwa Allah kembali memberikan penegasan bahwa bukan hanya kepada Yehuda saja kasih-Nya itu, tetapi kepada seluruh kaum Israel. Allah mengasihi umat-Nya. Allah setia, walaupun kadang-kadang umat ini tidak tahu mengasihi Tuhannya, bahkan cenderung untuk melupakan Tuhannya. Kasih Allah adalah kasih yang kekal, tidak temporer, saudara-saudara. Dia mengasihi umat-Nya, dan karena itu apa yang Tuhan katakan di ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengatakan bahwa kasih yang kekal, saudara. Kasih manusia bisa berubah. Sore hari mungkin dia begitu menggebu-gebu, malam hari mungkin ada sesuatu yang kurang nyaman di hati, besok pagi kasihnya bisa berubah. Tapi kasih Tuhan tidak demikian, saudara. Kekal, tidak pernah punah, tidak pernah hilang. Dan karena itu, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, harusnya, saudara, bahwa kita menyambut kasih Tuhan itu dengan penuh ucapan syukur, bahwa luar biasa Tuhan mengasihi kita. Dalam menjalani kehidupan kita ini, saudara-saudara, bahwa seringkali kita menyakiti hati Tuhan, tidak membalas cinta Tuhan dengan sebagaimana mestinya, karena kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Terkadang kita masih punya Allah-Allah lain dalam hidup kita ini, saudara. Kita punya berhala-berhala lain di masa kini. Itu menyakiti hati Tuhan. Namun yang penting bahwa Tuhan kita itu setia. Dia tetap memanggil kita. Karena itu Dia gembala kita. Apa kata pemazmur? Kalau engkau mendengar suaranya, jangan lagi keraskan hatimu. Kalau engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dengar suaranya dan kembalilah. Kembalilah, saudara. Jangan tetap berkanjang dalam dosa, dalam kesulitan hidup, dalam pergumulan. Tuhan tetap setia mengasihi kita. Dan karena itu, kita harus tetap mengingat bahwa kasih Tuhan tak pernah lekang dimakan waktu. Oleh sebab itu pula, sama seperti renungan kita tadi malam, saudara, kasih Tuhan tak lekang dimakan waktu, maka kita pun akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, sehingga kita pun akan masuk dalam daftar nama kehidupan. Suara Tuhan malam ini, saudara, Dia datang mengatakan kepada saya dan saudara, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Luar biasa, saudara. Suara Tuhan datang kepada kita malam hari ini. Oleh sebab itu, kita menyambut kasih Tuhan dengan penuh syukur, dengan mengasihi Dia sepenuh hati kita, dengan seluruh akal budi kita. Amin.
Ya, marilah kita selalu mengingat kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Kasih Tuhanku Lembut. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah datang kepada kami. Semakin meyakinkan kami bahwa Tuhan luar biasa penuh kasih dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan juga untuk mampu mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami dan dengan sepenuh pikiran kami, bahkan mampu juga untuk mengasihi sesama kami. Kami mengucap syukur bersama dengan anak kekasih kami Grace Madaseru atas ulang tahun yang kelima, dan juga bersama dengan anak kekasih Nopal Karapa atas ulang tahun yang ke-8. Kami bersyukur untuk umur yang Tuhan berikan buat anak-anak kekasih ini. Tuhan memberkati sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami berdoa Bapa untuk anak kekasih Nandar, mamanya Wiwin, Ibu Yuliana Matana, Papa Dolpi, bahkan Ibu Perayan Sianipar. Ketika di saat ini Tuhan, mereka berada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Juga kami masih terus berdoa buat kekasih kami Mama Rendi, berserta dengan keluarga besar atas meninggalnya ibu terkasih. Kiranya Tuhan penghibur yang sejati akan terus menghiburkan Mama Rendi dan segenap rumpun keluarga. Kami datang berdoa ya Bapa, untuk membawa seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati menyertai mereka semua dalam berbagai macam bentuk kehidupan mereka, pekerjaan dan usaha yang Tuhan perkenankan. Tuhan tolong, Tuhan memampukan mereka semua untuk melakukannya dengan baik. Dan bagi saudara-saudara kami yang
belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan mereka tetap menaruh harap mereka kepadamu. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan situasi kami saat ini. Kiranya Tuhan pulihkan kondisi kami di kota Samarinda, di negara kami ini, bahkan dunia, sehingga kami boleh kembali melaksanakan kehidupan kami sebagaimana biasanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.